Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua dan teman-teman yang sudah hadir di sini untuk kegiatan monitoring Politeknik 1 Atap di bulan September. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan monitoring program Politeknik 1 Atap di bulan September ini akan dimulai, maaf. Nah, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Aisyah Mastika Dewi selaku moderator pada kegiatan hari ini yang akan mengarahkan kegiatan monitoring Politeknik 1 Atap. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa sekolah yang sudah bergabung atau join ya di Zoom ini. Jadi mungkin kita langsung saja untuk mulai langsung ke monitoring. Kebetulan di sini juga sudah ada Pak Yoga ya yang dari tadi sudah bergabung. Nah, di sini Ya, mungkin siap. yang kita akan mulai dari SMKN 4 Bojonegoro terlebih dahulu. Di sini ada Pak Wid ya Pak Wid dari SMKN 4 Bojonegoro. Oke, siap, Mbak Ya, Ais. ya selamat siang Pak. Dipersilahkan Selamat Pak siang, untuk Pak. memaparkan terkait progres Politeknik 1 Atap sampai dengan hari ini. Oke, Mbak Ais dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam. kesempatan siang ini, kami dari SMK Negeri 4 Bojonegoro akan menyampaikan evaluasi tentang kegiatan pada bulan Agustus kemarin, yaitu yang pertama, kami tetap mengandalkan anak-anak itu untuk piket di kandang. Jadi setiap harinya ada anak-anak yang piket di kandang untuk menjaga kebersihan ternaknya dan juga untuk memperhatikan atau uh, melihat situasi. Jadi seperti kemarin kita ada kejadian uh, ada yang melahirkan lagi. Jadi itu anak-anak bisa tahu secara apa namanya, secara real real ya. Next, Mas. Bisa di ya. Jadi ini beberapa video vlog yang dibuat anak-anak untuk kegiatan di bulan Agustus kemarin. Ada 10 domba, mulai domba pertama sampai domba ke-10. Beberapa kegiatan yang sehari-harinya mereka lakukan di TikTok bisa dicek nanti di sana. Next. Oke, untuk selanjutnya hal yang berjalan dengan baik, jadwal tiket berjalan dengan baik. Domba dalam dan tantangannya ada beberapa uh, ekor anak domba yang agak lemas dan tidak mau menyusui, dan juga induk tidak mau merawat anaknya. Next. Oke, rencana untuk bulan berikutnya yaitu di bulan September ini, yaitu pemeliharaan induk dan anakan domba secara optimal, mengecek kondisi kesehatan secara berkala, menimbang juga secara berkala, mengecek tanda-tanda kebuntingan untuk domba yang belum bunting, menyediakan pakan yang berkualitas dan air bersih, dan juga menyiapkan pakan tambahan atau konsentrat untuk indukan yang menyusui dan juga membesarkan anaknya. Next, Mas. Oke, baik, ini saya sampaikan lagi. Kembali ke tampilan di pertama, Mas. Mohon izin. Yang pertama. Oh, tidak ada di situ ya. Berarti ini saya sampaikan di situ yang sudah kami terima di bulan 2 bulan yang lalu. Dari 10 domba yang kami terima, semua indukan sehat semua. Dan ada kelahiran lagi di tanggal 3 September. Itu ada kelahiran
satu anak domba, dan di tanggal, mohon maaf, ini tanggal satunya indukan ada 10 dan anakan yang bertahan hidup ada 8. Sedangkan kemarin ada satu lagi anak domba yang mati. Bisa di-share Mas untuk yang slide yang baru yang untuk apa namanya? Yang untuk domba yang mati ya. Berita acaranya Mas, berita acaranya. Yang berita acara. Oke, baik ini. Nah, berita acara ini kami buat yaitu yang kematian anak kambing pada domba nomor 3. Jadi anaknya domba nomor 3. Indukan domba nomor 3, jenis kelamin anaknya betina, lahir tanggal 22 Juli ya. Jadi 22 Agustus, Agustus ini sebenarnya. Juni. Mohon maaf, ini yang tanggal 22 Juni lahirnya. Maaf. Ya, sesuai dengan berita acara. Jenis kelaminnya betina, tanggal lahirnya tanggal 22 Juni itu, tanggal kematiannya tanggal 2 September kemarin. Kronologinya yaitu anak kambing lahir sebagai bagian dari kelahiran ganda, lebih dari 2 ekor dalam satu kelahiran. Karena terkena penyakit anoreksia, kurangnya nafsu makan dan meminum air susu indukan yang mengakibatkan anakan ini lemas dan akhirnya meninggal ya. Meskipun telah dilakukan penanganan tambahan dari petugas, kondisi anak kambing tidak membaik dan akhirnya mati pada tanggal 2 September. Kematian ini diduga disebabkan oleh anoreksia serta keterbatasan kemampuan indukan untuk merawat lebih dari 2 anak. Nah, itu berita acara yang kami sampaikan. Oke, untuk selanjutnya bisa kami sampaikan untuk pengisian di aikambingku.com. Itu kami masih belum optimal untuk pengisian di sana, jadi mohon dibantu untuk dari tim dari Gema. Kalau menurut kami juga di AI Kambingku itu nanti perlu dilengkapi dengan gambar atau video tutorial ya, jadi kami bisa membantu nanti untuk pengisiannya. Terus kemudian ada satu lagi yang perlu kami sampaikan untuk pergantian dari kepada Ananda Ardi. Dikarenakan Ananda Viral Wisnu tidak bisa fokus untuk pengelolaan kambingnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari SMK Negeri 4, Mbak Ais. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wid, terima kasih atas paparannya terkait progres ya Pak, mulai dari bulan Juli kemarin sampai dengan sekarang. Jadi tadi sudah banyak banget yang disampaikan oleh Pak Wid terkait indukannya juga masih aman semua. Tadi juga ada eh, menarik Pak, tadi ada domba yang sudah meninggal terkena penyakit anoreksia kalau tidak Anoreksia. salah ya itu kurangnya nafsu makan seperti itu ya Pak. Nah mungkin di sini ada Pak Yoga nih. Nah Ya, jadi bisa sambil berdiskusi Pak dengan Pak Yoga terkait apa yang ingin ditanyakan kembali, apa yang
masih ada yang ingin ditanyakan atau bingungkan terkait domba, terkait peternakan di domba ini bisa langsung ditanyakan atau dari Pak Yoga ada sanggahan dari tadi paparan yang sudah disampaikan Pak Wid, dipersilahkan Pak. Kandangnya alasnya apa ras kandangnya? Misalnya di Itu pakai cor-coran di bawahnya itu. oh Cor-coran sama ada paving. nggih, nggih. Mungkin kalau Oke. memang kurang ideal ya, soalnya apa cairan urinnya nggak neresap, jadi bisa Iya. menimbulkan bau. Soalnya kan bau itu aslinya yang memiliki yang mempengaruhi bau dari kambing itu memang urinnya, urin yang tercampur sama kotoran. Jadi bisa perkembangan amoniaknya semakin cepat jadi menimbulkan bau yang tidak sedap. Mungkin yang kalau alasnya padat seperti cocoran atau di paving ya setiap hari dibersihkan aja. Oke. di Siap, di siap. kotor di alat kandangnya di geladaknya itu di kayunya sama di bawah di kotor di corcorannya itu di paving itu Ya. seminggu sekali biar ya paling nggak mengurangi bau dari amoniaknya itu tadi. Terus untuk itu anakan yang lahir tiga nggak Pak yang mati meninggal satu itu ya Pak ya. Ya. Dua, Nah, dua. Dua dua mati satu ya. jadi tinggal satu sekarang Iya, indukannya. tiga. Oh, mungkin kalau dari awal apakah induk itu indukannya kalau diminumi sama cempenya atau anakannya itu ngelawan apa enggak, Pak? Sebenarnya nggak ngelawan, sebenarnya nggak ngelawan. Oh, Jadi kayak nggak kayak yang dulu pernah ada kasus itu yang nggak mau itu yang nggak mau iya. disusui ceweknya itu kita sudah apa sudah sendirikan kalau yang itu. Kalau ini nggak ngelawan dia. Kalau kemungkinan itu kan tadi kena kekurangan gizi ya. Kemungkinan dari saya yang lihat itu bisa ditambah asupan konsentratnya, Pak. Memang kehamilan yang umur sudah mulai tempat air susunya itu sudah mulai membesar itu memang krusial. Soalnya itu Ya, apa yang dapat digunakan untuk pokoknya semakin misalnya semakin besar waktu awal-awal sebelum melahirkan itu tempat susunya itu semakin besar jadi tampungan air susunya semakin banyak. Jadi kalau sekitar dari awal-awal umur kehamilan mungkin kan karena sulit me- memastikan umur kehamilan domba apalagi kalau tidak memiliki USG itu pokoknya yang belum-belum lahir ini yang belum melahirkan itu ditambah aja konsentratnya Pak. Dikit oke aja siap. nanti semakin apalagi kalau awal-awal mulai mulai awal-awal kehamilan awal-awal kelahiran sampainya umur 1 sampai 2 bulan itu yang intensif lah pokoknya dikasih tapi jangan sampai sisa pokoknya Ya. harus habis itu kok porsinya kalau sisa kan eman nanti kalau sisa soalnya kalau konsentrat kan proteinnya ada proteinnya agak tinggi jadi gampang rusak jadi kalau bisa sampai habis dicek lagi kesehatan dombanya apalagi kalau bisa ditambah tempat makan kecil Pak buat domba-dombanya kan biasanya umur di atas 1 bulan itu dia sudah mulai mulai makan-makan soalnya giginya sudah mulai mulai tumbuh jadi dikasih tempat makan ya ke- di pinggir-pinggir kandang nanti biar an- tes 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 Ya, oke. masuknya Masuk, masuk. itu aja sih Pak kalau Oke. saya lihat tadi sudah Ya. banyak anakannya sudah 6 ekor ya sekarang berarti yang Delapan, sehat delapan sekarang. Totalnya 8 sudah delapan. Ya, oh nggih yang hidup, 8 toh yang masih nggih hidup nggih delapan. nggih Terus Mas Yoga, saya mau tanya, kemarin tuh pernah terjadi itu indukannya itu susunya itu iya mengeras.
Jadi kayak membengkak gitu susunya itu. Itu Jadi keadaannya, nggak bisa disusui sama anaknya. Terus kita sendirikan. Jadi dia apa kayak memerah gitu-gitu ya. Terus keras gitu, keras sekali. Terus akhirnya indukannya itu kan nggak mau makan juga waktu itu. Terus akhirnya kita kasih untuk apa obatnya, kita kasih obat, kasih antibiotik kalau nggak salah sama teman-teman itu. Nah, terus sekarang sudah agak membaik gitu indukannya. nggih. Tapi itu di antibiotiknya disuntik ke susunya apa ke badannya, Pak? Nah, aku kurang tahu lah itu ditaruh di mananya. Ya. Apa sekarang masih menyusui berarti sekarang? Belum nggak menyusui, kita sendirikan, kita pisah itu. Kalau Nggak bisa cempenya disusui. disusui mandiri berarti cempenya. Iya, kita susui mandiri. Pakai apa? Kita dot, Didot tidak pakai pisah susu, itu pakai ya. susu apa? Aduh, saya lupa tanya kalau susunya itu ya. Oh, susu Susunya bubuk berarti. formula iya, susu formula itu. Oh, bisa dibelikan aja, Pak. Kan kalau susu formula kan yang buat bayi itu kan agak mahal. Ah, Kalau di situ mungkin ada toko pra- toko buat peternakan, bisa ditanyakan untuk susu buat cempe gitu. Biasanya ada, kalau enggak lain aja, Pak. Susu skim namanya. Itu memang susu buat anakan, skim, ya. skim, skim. Cari Skim aja, ya. ya, cari Itu aja ada di di rumah online sakit tuh, rumah Pak. sakit biasanya itu ya, skim itu ya. Apa, Pak? Susu yang untuk di rumah sakit biasanya itu skim itu. Oke, saya memang tahu kalau biasanya kalau saya beli kan di kalau Malang sini memang banyak, soalnya di daerah dekat pasar hewan, jadi ada Iya. ada yang pro apa suppliernya gitu. Saya tinggal beli paling dari rumah paling 3-4 kilo gitu. Tapi belinya sekalian banyak. Kalau di sana nggak ada ya beli online aja banyak Pak, macam-macam. Ada yang mulai harga 10.000 sampai 40.000 itu 1 kilo. Kalau susu yang formula kan mahal. Itu aja sih Pak. Iya. Tapi masakannya kalau anu Iya. agak encer aja Kak, Pak dicoba dulu. Soalnya kan ganti. Nah, Itu anakannya umur baik berapa baik. Pak yang Terus Mas, indukannya sakit itu? kenapa? Yang disusu sendiri itu. Satu, satu. Satu aja. Berapa, umurnya berapa? Anaknya satu. Ya sudah 2 bulan kalau nggak salah ini. Oh, 2 bulan gitu. Nggak apa-apa dikasih susu Toleran skim dulu itu yang tadi. pertama Mas, ya. Nah, Tapi dikasih konsentrat aja Pak cempenya. Soalnya umur 2 bulan itu sudah mulai makan. Tapi memang beberapa kalau umur 2 bulan itu sudah mulai disape ada dari beberapa peternak. Kalau punya konsentrat yang bagus proteinnya di atas 20 itu biasanya langsung disape umur 2 bulan dikasih makan konsentrat. Tapi kalau ya. lebih amannya memang nunggu 3 sampai 3,5 baru dilepas susunya diberhentikan pelan-pelan gitu. Kalau sekarang diminumi berapa kali sehari, Pak? Kalau berapa kalinya saya nggak bisa memastikan nih. Oh, Yang nggih, jelas nggih. itu di sana itu teman-teman itu ya kalau dicek itu sudah cukup Pak, cukup Pokoknya itu. kelihatan Saya nggak. sehat, nggak lemes, berarti cukup, Pak. Ya, sehat sehat. Oh ya, enggak, berarti. Berarti kalau sudah kelihatan sehat berarti cukup asupan Ya. susunya. Itu aja, Terus Pak. yang terakhir Mas juga, Nggih. kapan nih kirim yang jantannya nih ke sini? Nah, ini masih saya bicarakan sama Pak Misno sama Pak Gatot dulu. Jadi, Ayo di, ditunggu-tunggu ini. iya, Pak. Kan Itu. juga kalau yang kemungkinan itu nanti di yang kena keras itu kan kemungkinan kena kena penyakit masitis, Pak. Itu Oh biasanya ya. terkena di ambingnya kemasukan kayak bakteri itu di Bakteri nggih. nah itu biasa bisa ya akan didoakan saja ke yang kehamilan berikutnya bisa keluar susunya lagi. Tapi Ya. biasanya kalau menurut pengalaman saya kalau di ambingnya itu disuntik sama antibiotik itu sudah nggak bisa menghasilkan susu lagi, Pak. Tapi Oh gitu. ya, tapi coba aja kalau kemarin karena bapaknya nggak tahu disuntiknya di mana. Nah, itu dicoba aja misalnya dikawinkan lagi kalau keluar susunya berarti ya alhamdulillah. Tapi Ya. indukannya sehat toh, Pak? Sehat sehat sehat. Bung Mau Bung. makan banyak urusan sekarang, makannya Iya. normal sudah.
Oh ya, Nah, berarti alhamdulillah kalau masih sehat. Nggih, Pak. kalau bisa nomor HP-nya Mas Yoga di-share dong di chat dia. Oh, nggih, Pak, nggih. Nanti Kalau bisa kalau ada saya apa tulis di setiap chat. hari saya tanya ya. Nggih, nggih, Pak, nggih. Siap, siap. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nggih, Pak, nggih. Baik, terima kasih Pak Wid dan Pak Iva juga sudah lumayan ini berdiskusi terkait ini ya progres yang di SMK N4 Bojonegoro. Sekali lagi terima kasih Pak Wid untuk sudah memaparkan program progresnya untuk SMK N4 Bojonegoro. Ya, ya. Ya, mungkin kita langsung lanjut ke SMK selanjutnya. Di sini ada SMKN 1 Singgahan. Perwakilan dari SMKN 1 Singgahan. Perwakilan dari SMKN 1 Singgahan, apakah sudah ada yang hadir? Halo guys, ini saya Ya, udah coba hubungi dari Singgahan, tapi belum ada jawaban. ini sudah ada di Zoom ya? Sudah. Ya, ya Pak. Sudah dengar ya sekarang. Oke. Ya Pak, dipersilahkan Pak untuk memaparkan progres Oke. terkait program Politeknik 1 Atap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf eh, terkait untuk laporan yang secara tertulis belum kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti karena kemarin ada miss kita, jadi kita kurang teliti. Saya sendiri kurang teliti untuk terkait Zoom hari ini. Saya pada waktu itu kan pikirnya di minggu kedua setiap hari Selasa. Pikir saya besok gitu. Jadi baik terkait dengan pemeliharaan kita terima kita 10 di pemeliharaan domba kita terima 10. Alhamdulillah untuk 10 ekor betina kita terima, tinggal satu perserahan. Kemudian Oh, ekor yang sudah melahirkan hingga hari ini anakan kita punya ada 6 ekor. Jadi kemarin ada tambahan 2 ekor bulan Agustus kemarin dan September ini hari Sabtu kemarin itu 1 ekor. Terus kemudian jadi dari 9 yang sudah kelahiran itu ada 2 yang dulu sudah kita sampaikan, jadi yang 2 tidak tertolong, jadi mati pada waktu itu. Sehingga hari ini masih ada untuk anaknya kita punya 6 ekor, 6 ekor dengan komposisi anak itu 4 betina dan 2 jantan. Gitu. Hingga hari ini alhamdulillah sehat semua ternaknya. Terus kemudian berdasarkan beberapa pengalaman yang kemarin terkait dengan yang kelahiran itu, jadi pada waktu mendekati kelahiran kita hanya karena kita recordingnya kurang bagus, jadi terus terang kemarin yang sekiranya secara fisik kok ini misalnya mau melahirkan ambingnya sudah mulai turun gitu, kita turunkan kandangnya. Harapannya dengan karena beberapa kelahiran yang awal itu ada yang kecepit kan, sehingga yang ini kita turunkan. Kita turunkan yang mau melahirkanku dengan harapan nanti proses kelahirannya di bawah kita pindah tidak di kandang panggung. Seperti itu nanti baru sampai 1 bulanan mungkin ya dirasa sudah ini itu baru kita naikkan lagi ke atas. Namun untuk beberapa waktu ini masih kita sebagian besar masih kita taruh di bawah dulu gitu. Untuk menyiasati karena memang kolong kandang kita itu sepertinya terlalu besar karena kita tidak pakai alas yang dari plastik, yang itu kita pakai kayu yang
kayu itu jaraknya itu agak lebar. Jadi kalau kelahirannya di atas itu hampir hampir kejadian pasti kecepit. Kalau kalau misalkan nanti kita khawatirnya kalau yang pas malam, karena beberapa waktu kita tahunya sudah lahir, tapi alhamdulillah masih masih tertolong gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kalau kendala di pemeliharaan sih pada sampai hari ini, karena kita di sini di Tuban pada saat ini pas puncaknya kemarau, jadi kita memang agak kesulitan di hijauan. Oke. Jadi kita agak kesulitan di hijauan, lahan hijauan kita juga dengan kemarau seperti ini pasokan air tidak bisa stabil, jadi produktivitasnya juga tidak bisa kita andalkan. Mungkin ada pemanfaatan beberapa limbah dari teman-teman di pertanian yang kalau bisa kita ambil ya kita ambil. Pada hari ini kita pakai apa namanya itu limbah jeraminya dele gitu. Yeah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kalau terkait memanfaatkan aplikasi Kambingku. Beberapa waktu kemarin kita masih kesulitan, okay. Jadi kita masih kesulitan mencoba input data. Yang pertemuan kemarin kalau tidak salah kan ada update. Minggu kemarin kita cek lagi, sepertinya masih di yang lama, gitu. Jadi masih apa namanya sepertinya tidak ada perubahan di update itu. Jadi belum optimal memang yang pengisian kita di aplikasi apa namanya Kambingku itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas ini paparannya terkait progres ya Pak dari SMKN 1 Singgahan. Nah, nanti terkait untuk pencatatan di aplikasi Kambingku nanti bisa dikonsultasikan dengan PIC ya Pak. Kebetulan dari SMKN 1 Singgahan itu ada Kak Takia. Nah, nanti untuk update datanya dan lain sebagainya bisa eh, didiskusikan kepada Kak Takia seperti itu Pak. Nah, terkait tadi progres kambing juga. Itu tadi sudah dijelaskan ya Pak, banyak sekali. Jadi mulai sampai sekarang, sampai hari ini ada 6 anakan. Kemarin juga sempat ada yang mati. Nah, kebetulan di sini ada Pak Yoga nih Pak. Mungkin jika ada Mungkin jika ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan nih Pak terkait peternakan di domba ini atau kambing, nah itu bisa langsung dari Pak Yoga juga. Mungkin jika ada sanggahan nih Pak dari tadi paparan yang disampaikan bisa bisa didiskusikan. Dipersilakan Pak. Nggih, baik Pak Pak Yoga niki yang tinggal satu itu sudah ada tanda mau lahiran apa belum Pak Mas An? Apa masih lama? Kalau dari kemarin kita lihat sebetulnya sudah ada tanda-tanda kelahiran sepertinya gitu. Jadi postur tubuhnya sudah besar, terus ambingnya versinya kita itu sudah turun. Akhirnya kita turunkan. Namun justru yang itu tadi yang saya sampaikan, ternyata malah yang masih ada di atas kandang itu justru yang melahirkan duluan, dan yang kita turunkan ternyata malah belum gitu. Sampai hari ini belum sih, yang satu itu masih belum melahirkan, tapi dari kambingnya sudah semakin besar gitu. Istilah kalau orang kita di sini bilang sudah turun gitu. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Kalau berarti kalau dari perilaku kambingnya apa sudah gelisah apa masih makannya masih normal atau biasa aja? Kalau perilakunya masih normal, cuma karena kita turunkan ya, jadi kita umbar lah ya. Itu Nggih. sering istirahat gitu aja. Oh ya ya. Sering Mungkin ya istirahat, tapi kok belum, nggih, nggak tahu belum apa ya. Kalau orang sini bilang nyengklongnya belum kelihatan. Tapi kalau ambingnya sudah mulai membesar. mungkin ya hitungan hari sih kalau itu mungkin 1 atau 2 minggu baru 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 lahiran. Soalnya kalau sudah dekot bangkaannya itu kan biasanya hitungan sehari atau 2 hari biasanya kalau di pengalaman saya kita gitu. Kalau malah kalau sudah deklok itu hitungan jam. Misalnya pagi sudah kelihatan deklok, mungkin siang, sore atau malam biasanya sudah lahiran gitu. Kalau memang belum deklok
masih hitungan hari atau 1 minggu gitu. Pumbing sudah terlihat keras dan turun. G, G, G. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Kalau dari anu sudah kelihatan kan tadi sudah lihat apa anak-anakannya sudah. Saya kalau bisa ya dicarikan alternatif kalau pakan anu tambahan mesin kalau sekarang kan ke Puhung itu kan agak murah tuh Pak sekarang. Tapi kalau ada mesin gelingnya sih saya beli kalau sekarang kan mungkin 1.000 atau 1.500 kayaknya per kilo. Itu buat tambahan juga nggak apa-apa. Kalau selama pengganti rumput hijauannya nggak ada ya dicarikan limbah-limbah. Biasanya kalau di sini memang yang ada itu ketela pohon itu sudah digiling sama ampas tahu kalau di sini yang setiap hari ready. Tapi kalau rumput sih kalau di sini masih lumayan soalnya kadang 2 hari atau 3 hari sekali masih masih hujan kalau di Malang. Kalau di Tuban kebetulan, mohon ini mohon izin. Nggih, Ini nggih kan monggo. kalau tidak salah sebentar lagi mungkin kan ini sudah masuk musim penghujan juga biasanya, gitu. Kalau Nggih, September Oktober itu terkait dengan pemberian obat cacing. Ini nggih. apakah ada petunjuk ini? Bagaimana? Apakah yang anak juga nanti kita kasih obat cacing atau cukup indukannya saja? Kalau anakannya masih belum disape, indukannya aja Pak kalau apa. Kalau Oh, nanti anakannya sudah disape, baru dikasih obat cacing, nunggu disape aja kalau anakannya. oke. Mohon petunjuk. Ini kan juga terkait dengan kita mau karena kan terus terang kita akan sinkronkan juga dengan pembelajaran kita di sekolah. Terus kemudian obat cacing yang Nggih. disaran sebaiknya obat cacing yang lewat apa namanya dicekok atau obat cacing yang lewat disuntik. Nah, kalau saya sih lebih prefer ke yang dicekok. Ada yang sudah bentuk cair atau di, ada yang kapsul. Kalau kapsul kan saya ditumbuk dulu biasanya ditumbuk dulu, dikasih air dikit baru dicekokkan. Kalau sekarang ini saya pakai yang sudah bentuk cair, jadi langsung diambil disepet dikit, baru langsung dikasihkan ke dombanya gitu, sesuai Oh, dosisnya. kalau untuk pemberian obat cacing itu sendiri, mohon petunjuk juga, itu kita disarankan diberi makan dulu satu, atau sebaiknya sebelum diberi makan, terus apakah Oke. pagi atau lebih baik sore terkait dengan waktu. Kalau saya sih efektifnya itu pada saat ada keadaan perutnya kosong Pak. Jadi pagi agak siangan malahan. Jadi paginya belum dikasih makan. Pagi nggak usah dikasih makan, nanti sekitar jam 9 jam 10-an dikasih obat cacing, nunggu 1-2 jam dikasih makan baru gitu. Kalau saya sih biasanya gitu kalau di kandang. Jadi pagi tapi nunggu nggak keadaannya sudah agak kosong perutnya gitu. Oh, baik. Siap, siap. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja. Oke. Oke, oke, oke Pak. Oke. Sudah Mbak Aisyah. Bisa. Baik, terima kasih Pak Yoga dan Pak Yoga juga ya dari SMKN. Pak Yoga, terima kasih dari SMKN satu Singgahan juga tadi. Mungkin kita langsung lanjut ya Pak ke SMK selanjutnya, SMK atau SMA selanjutnya. Di sini ada Pak Khairul ya dari SMAN 1 Grabakan. Bapak, apakah suara saya terdengar Pak? Pak Khairul dari SMAN 1 Grabakan. Halo Pak Khairul dari SMAN 1 Grabakan.
Oke, mungkin lanjut ke SMK selanjutnya terlebih dahulu. Di sini ada Pak Syafiq dari SMK Krian 2. Halo Pak, selamat siang. Bilang, Bu. Oh, oke, ada Pak Khairul ya Pak? Ya, Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang kondisi kambing domba yang ada di Gerabakan. Selama ini mungkin apa, domba yang ada di Gerabakan itu sehat semuanya. Ini saya lihat kemarin itu empat kambing atau empat domba yang bunting itu berhasil melahirkan satu anak di bulan Agustus, yaitu berjenis kelamin jantan. Lahir sekitar tanggal 20 Agustus 2025 dengan kondisi sehat. Terus yang di bulan September itu juga domba yang melahirkan satu anak lagi yang berjenis kelamin betina. Lahir tanggal 7 September 2025 dalam kondisi kurang sehat. Ini kakinya kecepit dengan yang ada di kandang itu. Soalnya tidak lahirnya di pagi hari. Sementara di sini anak kambing tersebut saya kasih susu botol yang terjual di toko yang ada di dekat sini. Itu aja Kak dari yang saya sampaikan dari pemaparan dari SMA Negeri 1 Gerabakan. Baik Pak Khairul, terima kasih. Mungkin di sini ada Pak Ya, Yoga, dipersilakan untuk Oke, Pak Khairul, niku ya. susunya iya Pak. merek apa? Susu apa gini Bu yang diberikan? Itu kalau nggak salah yang di toko itu bentuk botol Pak. Mungkin dari apa domba etawa itu. Oh, etawang gini. Kalau sesama Iya. anu sih nggak Nah, di apa-apa. sini kan Tapi yang di Gerabakan ada yang jual seperti itu. diencerkan sedikit diencerkan aja Pak. Ditambah air mateng setengah paruh 50% lah. Iya. Nanti Iya. itu berarti untuk yang anakannya baru lahir berarti nggih Pak nggih. Ya, yang baru lahir. Saya tadi pagi it- Itu masih lemas apa gimana Pak sekarang keadaannya? ya kondisi masih lemes masih ya. Tapi kalau dikasih minum susu mau minum apa? Mau, mau, Oh, kalau mau dikasih dot nggih seperti nggih. itu. Anu aja Iya. Pak kalau selanjutnya karena masih masih awal 1 minggu ke depan itu 3 hari sampai 1 minggu ke depan itu ditambahi kuning telur sama madu biar biar tambah seger. Benar, Nggih. benar. Jadi air susu susu etanol misalnya 100 mili terus air tambah Boleh. airnya 100 mili nanti kuning telurnya 1 sendok Air teh hangat sama ya, air hangat ya Kak. nggih, ya, air hangat. Terus kuning telurnya 1 sendok teh sama madunya 1 sendok teh. Nah, segitu aja sih Pak nanti di di pokoknya kalau ikan itu ke dalam keadaan hangat. Kalau dicoba di tangan itu nggak panas tapi hangat gitu Pak. Biasanya domba itu sukanya kalau keadaan hangat. Kalau dingin dia ada beberapa yang mau tapi kebanyakan nggak mau kalau susunya sudah dingin gitu Pak. Sementara ini susunya tak kasih ditaruh di kulkas Kak. Oke, kalau susunya nanti kalau mau ngasihkan baru diangetin lagi gitu. Kalau susu anunya ya memang harus ditaruh di kulkas biar awet gitu, Pak. Untuk sementara ini Kak, untuk kendala
kendala yang ada di Gerabakan itu yang paling utama itu pakan, Pak. Nggih. Pakan kalau di musim kemarau seperti ini kan sulit sekali. Ini adanya mungkin di sekitar gitu ada, coba harus beli, Pak. Nggih. Terus Kalau yang kedua itu apa menangani tentang kakinya yang luka kecepit tadi gimana, Pak? kalau kecepet ya kalau ada dibersihkan dulu, dilap pakai air hangat, baru dikasih betadine atau obat merah gitu. Kalau ada, tapi kalau masih anakan sih kalau dikasih alkohol kasihan, dilap aja pakai air hangat terus dikasih betadine setiap hari, setiap pagi atau malam dibersihkan dulu lukanya, dikasih betadine. Pokok kalau sampai luka gitu. Berapa kali, Pak? Ngasih betadine-nya ya sehari Oh sekali iya. nggak apa-apa, Pak. Pokoknya kan betadine itu biasanya sehari hilang, ya sehari sekali pagi atau malam terserah. Pokoknya rutin lah, rutin dikasih sampai kering, lukanya sampai kering. Kalau salah pakan, nggih, bisa cari-cari itu Pak, di daerah situ ada limbah-limbah jagung, biasanya kulit-kulitnya yang jagung itu pokoknya yang limbah-limbah pertanian itu bisa dikasihkan selama belum busuk. Kalau masih segar atau dari di tukang sayur, pinggir-pinggirannya gobes, pinggir-pinggirannya sawi atau kangkung itu bisa dikasihkan Pak. Gitu. Kalau di sini biasanya kalau saya kan memang Apa jadi kalau ini, Pak? Pak Yoga, kalau apa dikasih jagung apakah nggak diseleb dulu seperti itu? Dicacah, kalau dicacah maksudnya. kalau jagung biasanya memang dicacah dulu Pak. Kalau memang ada mesin choppernya dicoper aja dulu. Tapi Hmm. kalau nggak ada ya dikupas aja, diambil daunnya aja kalau jagung. Kan batangnya keras biasanya gitu. Ya. Oke, diambil daunnya aja. Kalau memang nggak ada chopper, kalau ada chopper ya dicoper aja. Sekalian nanti dombanya sendiri yang milih. Kalau jagung itu, kalau pohonnya jagung tebon itu, gitu Pak. Oke, Mas Yoga, makasih. GG. Itu memang yang nggak mau menyusui itu memang perhatiannya agak 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 lebih apa ya, lebih utama soalnya kan nggak ada asupan dari indukannya gitu. Soalnya kan kalau ada indukannya kan setiap saat dia bisa minum. Kalau saya biasanya kalau di sini sih 2 sampai 3 jam sekali saya kasih Pak susunya itu. Jadi ya kalau malam ya gantian. Kadang saya kalau dulu sih kalau malam biasanya jam 12 tak kasih. Terus nanti memang agak panjang kalau malam. Nanti dikasih lagi baru subuhan itu baru saya kasih lagi. Nanti agak siang, pagi, siang gitu. 2 sampai 3 jam sekali. Tapi kalau misalnya memang pokoknya rutin, misalnya kalau malam nggak sempat ada yang piket atau nggak sempat ngasih, berarti paginya yang di volumenya agak dibanyakin. Gitu aja, Pak. Pokoknya jangan sampai mencret. Gitu aja sih. Kalau kebanyakan biasanya mencret memang. Volumenya diatur sendiri. Sekali ngasih, sekali ngasihkan ya memang kalau masih lemes itu biasanya dia porsinya agak dikit, agak turun. Tapi ya semaunya jangan dipaksa pokoknya. Semaunya cempenya atau semaunya anakannya gitu. Oke, gitu aja Pak. Kalau ada tambahan dari saya sih. Oke, makasih. Oke. Baik, Pak Waalaikumsalam Yoga, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, Ya, Waalaikumsalam. terima kasih juga Pak Khairul atas paparannya dan tadi juga sudah sempat berdiskusi dengan Pak Yoga eh, terkait domba atau kambing ya Pak. Terkait tadi ternyata ada domba yang sakit juga. Kemudian mungkin langsung lanjut saja ke SMK selanjutnya. Di sini ada Pak Syafiq dari SMK Krian Tua. Selamat siang Pak Syafiq.
Ya, Selamat boleh. siang, Kak Aisyah. Silakan. Dipersilakan Pak untuk memaparkan progres dari program Politeknik Satu Atap ini Pak, sampai dengan hari ini. Baik, baik, terima kasih Kak Aisyah atas waktu yang diberikan. Baik, saya di sini akan menyampaikan beberapa progres dari SMK Krian 2 tentang kuliner ya. Bisa share sedikit. Nah, ini untuk kuliner kemarin ya. Jadi kelompok yang hadir itu tiap minggu kita jualan seperti biasa ya. Jadi tadi hari Jumat dalam satu minggu itu kita jualan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Tapi untuk Sabtu kita ada pertemuan rutin ya, pertemuan rutin untuk sampai sejauh mana dalam minggu ini jualannya satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terus ada beberapa anak yang mungkin belum mengisi di aplikasi Omsetku, nanti kita dampingi ya biar bisa lanjut. Nah, ini bentuk beberapa promosi dari anak-anak berkelompok. Ada nasi, ada jajanan, ada kue-kuean dan lain sebagainya. Nah, nah, ini untuk lokasi yang kedua. Jadi lokasi yang pertama itu ada di kantin. Lokasi yang kedua itu ada di gedung workshop anak teknik ya, teknik kendaraan ringan. Di situ tidak ada kantin, jadi kita buka stand booth ya di sana untuk memenuhi memenuhi apa eh, anak-anak itu biar tidak jajan keluar ya. Jadi mereka bisa jajan di standnya inkubator bisnis di SMK Gerian 2. Jadi anak-anak setelah jualan, terus anak mencatatkan hasilnya seperti apa, dan lalu dilaporkan kepada saya. Dan saya dengan teman-teman uh, seperti apa sih progresnya anak-anak, lalu dimasukkan di akun omsetku itu. Nah, ini contoh ini ya, contoh videonya anak-anak, dokumentasi singkat, lama-lama. Oke, intinya terus di sini ada kunjungan dari Menteri, mohon maaf, kunjungan dari ini ya, Koperasi Jawa Timur ya, untuk mantau seperti apa sih di SMK Keren 2 untuk anak-anak belajar usahanya seperti apa. Nah, di sini ada berbagai produk ya, tapi produk yang lagi favorit adalah kebab ya. Kebab ini harganya murah sekali, cuma 4.000. Jadi sebagai primadona cepat habis stoknya. Nah, untuk itu sekilas, dan sekarang saya mau share untuk ini ya, omset omset punya. Di sini ada beberapa kelompok, ada sekitar 12 kelompok. Jadi ada yang sudah mengisi, ada yang masih belum. Nah, saya tanyain kenapa kok belum mengisi. Biasanya rata-rata anak-anak itu masih kurang kurang tahu. Nah, terkadang kurang tahu, ada yang males juga. Jadi itu PR kami ya sebagai guru untuk mendampingi anak-anak. Ada yang dapat dapat 900, ada yang dapat 400, sudah yang dapat 175.000, ada yang nol, ada yang 700. Jadi produknya anak-anak itu ada geprek, ada jajanan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang belum mengisi tadi. Dan untuk minggu kemarin, jualannya untuk kuliner di SMK Keren 2 itu sempat libur ya, karena ada pembelajaran daring dalam satu minggu. Jadi anak-anak itu jualnya itu masih kurang efektif kalau kalau tidak di dalam sekolah. Nah, kemarin ada tempat lokasi yang strategis di depan SMK Keren 2 itu ada ruko disewakan. Itu niatnya mau kita kontrak, tapi sudah keduluan orang lain. Padahal itu sudah ini ya, sudah menjanjikan tempatnya strategis di depan sekolah dan juga kelihatan ya. Pokoknya tempatnya bagus, tapi kita keduluan orang lain. Padahal pengen pengen banget ya punya dapat stand ruko di situ. Dan itu aja sih untuk progres di SMA Grade 2. Terima kasih Kak Aisyah. Baik, terima kasih Pak Syafi sudah memaparkan terkait progres di bidang kuliner ya Pak untuk
program Politeknik satu atap ini. Tadi juga sempat dipaparkan bahwasanya sudah berjalan untuk programnya, sudah berjualan dari siswa-siswanya, ada beberapa kelompok juga. Kemudian ada juga yang sudah di mengisi omset di aplikasi omsetku, ada juga yang belum. Jadi mungkin nanti selalu ini ya Pak, selalu harus mengingatkan karena memang siswa-siswi seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwasannya memang mungkin ada yang belum paham, ada juga yang masih malas gitu ya Pak untuk mencatat omset sendiri. Nah paling nanti selalu ini aja Pak, selalu in touch dengan PIC dari Gema itu ada Kak Arfian ya Pak. Ya Ya paling benar Kak Arfian. ya, nanti untuk jika ada pertanyaan terkait pengisian omset di aplikasi omsetku ataupun lain sebagainya bisa ditanyakan ke Kak Arfian. Oke, siap Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak atas pemaparannya. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke SMK selanjutnya. Di sini ada SMAN Tanggul Jember. Ada Pak Ferry ya Pak di sini. Selamat siang Pak Ferry dari SMAN 1 Tanggul. Halo Pak Ferry, selamat siang. Oke, mungkin masih belum ya, belum mendengar. Di sini ada dari SMKN Sekar Bojonegoro. Ada Pak Anam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Ya, Pak, dipersilahkan untuk memaparkan progres terkait program Politeknik satu atap ini, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Anam, perwakilan dari SMK Negeri Sekar Bojonegoro. Di sini untuk SMK Negeri Sekar mendapatkan program yaitu berkaitan dengan bidang peternakan. Eh, di mana di sini kami mendapatkan ternak domba yaitu 1 jantan dan 9 betina. Untuk progres repot sampai hari ini di ternak kami ada 2 ekor itu yang melahirkan. Akan tetapi salah satunya itu mengalami memang keguguran atau prematur awal, yaitu pada tanggal 10 Agustus yang lalu itu 1 ekor. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 itu melahirkan 1 ekor jantan. Untuk perkembangannya berkaitan dengan anakan itu 1 ekor itu, alhamdulillah kita timbang awal itu bobot anakannya itu 2,6 kilo. Dan hari ini tadi saya minta untuk anak-anak nimbang itu sudah ada pertumbuhan cukup bagus yaitu 3,8 kilo. Jadi ada perkembangan dalam waktu 1 minggu ini 1,2 kilo untuk perkembangan anakannya. Berkaitan dengan hal yang lain, kondisi domba baik itu pejantan dan betinanya dalam keadaan sehat semua. Tidak ada atau semoga tidak ada atau tidak mengalami penyakit-penyakit yang cukup membahayakan, hanya penyakit ringan seperti penyakit mata atau ya hanya itulah yang ada di ternak kami dan semua sudah kita tangani dengan pengobatan dalam waktu 3 hari juga sudah sembuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk beberapa ternak yang lain masih belum ada tanda-tanda kapan melahirkan. Baru ada 2 kemarin saya cek itu sudah ada turun ambingnya, tapi sampai detik ini masih belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Mungkin cukup sekian dari kami dan mohon maaf hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Anam, terima kasih atas pemaparannya terkait progres di bidang peternakan ya, Pak, atau kambing ini. Mungkin di sini ada Pak Yoga, Pak. Bisa jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi terkait peternakan di domba, dipersilahkan. Oke. Kalau dari saya sih gitu Mbak, apa mau gak ada yang dikoreksi sih. Soalnya sudah kalau ambingnya mulai turun itu biasanya hitungannya masih sekitar 1 bulanan lah Pak. Biasanya baru melahirkan hitungannya. Biasanya kalau ambingnya sudah mulai turun itu pakan yang memiliki protein tinggi bisa dari ramban atau konsentrat itu ditambahi. Soalnya nanti kapasitas air susu indukannya tergantung dari seberapa besar ambingnya sampai dia melahirkan. Misalnya waktu melahirkan ambingnya besar jadi nanti waktu menyusui anakannya gak sampai kekurangan gitu. Aja sih Pak Nggih, catatan dari terima saya. nggih. Gitu. Itu aja sih. Kalau nggak ada ditanyakan Mbak, monggo. Belum ada. Insyaallah belum. Gitu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anam tadi pemaparannya dan update progres ya Pak terkait program tersebut. Dan terima kasih juga Pak Yoga. Mungkin ke SMK selanjutnya. Terlebih dahulu di sini ada yang sudah hadir itu dari SMKN 1 Grati. Apakah ada yang sudah Bu Hisa ya Bu? Oh iya, iya. Siap Ibu dipersilakan untuk memaparkan terkait progresnya Bu. Mbak Win. Apa? Presentasi dah. Sebentar, Mbak. Baik Bu. Mm-mm. Tanyakan sudah. Sampun, Mbak. Mbak. Iya Bu, sudah terlihat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 1 Ngrati untuk presentasi Politeknik 1 Atap di bidang kuliner. Hmm. Tim usahanya dari kelompok A dan B, Mbak, dari kelas 10 dan kelas 12. Untuk produk unggulan tim A di sini ada bola-bola ubi, bakmi, tahu fantasi, pisang nugget, sama tempe dan cihu yang diproduksi anak-anak sendiri. Ada omsetnya per pieces, harganya masing-masing sudah tertera di sini, Mbak ya. Bola-bola ubi 3.000, per piecesnya isi 3, tahu fantasinya 2.000, bakmi 3.000, pisang nuggetnya 2.000, cihunya 6.000. Untuk produk tempenya ini satu paknya itu 1.500. Kalau untuk dijual sendiri itu 2.000. Kalau dijual kembali harga dari anaknya yang memproduksi 1.500. Seperti itu. Nah, untuk produk yang B, di sini ada mochi, ada onigiri, ada molen mini, ada gabinfla, milidi, risol mayo, sama stroberi yang dikemas di Mika dengan harganya masing-masing mochi 3.000, ada 2.500 kalau untuk dijual kembali, kalau dijual sendiri 3.000, onigirinya 3.000, molen mininya 1.000 per 3 pieces, gabinflanya 5.000 per 3 pieces, milidi 3.000 untuk dijual kembali, kalau dijual sendiri 5.000 dapat 2 pieces. Risol mayunya 5.000 per 2 pieces, strawberry Mika kalau dijual kembali dari anak-anak 4,5, tapi kalau dijual sendiri 9.000 per 2 Mika. Lokasi usahanya di SMK Negeri 1 Ngrati sendiri, Mbak. Ada di kantin yang dapat dipergunakan untuk siswa
jualan di sekitar sekolah. Untuk di WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Jam operasi untuk di sekolah, kegiatan anak-anak SPW di sini jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Terus penjualan langsung berkeliling di setiap kelas, di jam-jam istirahat, dan di kantor guru, serta berjualan sesuai jadwalnya itu di kantin sekolah. Target pasarnya di seluruh warga SMK Negeri 1 Grati. Kendala bahan baku dari tim A itu harga bahan bakunya yang selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dari anak-anak. Tergantung harga pasar, Mbak. Terus yang tim B juga seperti itu. Semua kegiatannya tergantung dari bahan baku. Untuk rencana perbaikan next step, tim A lebih peka untuk kegiatan inovasi produk dan lebih menetapkan menjaga kualitas rasa. Untuk tim B, maaf, mencari dukungan dari pemateri untuk pengembangan strategi penjualan. Biasanya dibantu dengan guru-guru PKK seperti itu. Hmm, Kendala penjualannya seperti minatnya untuk membeli produk teman-temannya itu masih kurang, Mbak, di sini. Mungkin sudah bosan dengan produk-produk yang sama di lingkungan sekitar. Untuk tim B terlalu banyak pesaing penjualan. Solusi yang sudah dilakukan dari tim A membuat produk yang secukupnya untuk pasar sasarannya, terus tidak mengandalkan pelanggan saja. Jadi menyediakannya itu produk-produknya itu lebih diberikan inovasi seperti itu, Mbak. Dari tim B juga seperti itu, menstabilkan harga, mengadakan kegiatan promosi, mengubah produk dengan inovasi baru tadi, dengan menu yang sama tapi dikasih inovasi. Rencananya sampun. Ini Mbak, rencana pengembangan produk atau strategi promosi, menentukan, memodifikasi produk, membuat inovasi, seperti itu. Kebutuhan dukungan dari sekolah atau tim program, tim A dan tim B itu hampir sama. Dukungan berupa pembimbingan dari sekolah, guru PKK tentunya, serta dukungan untuk memberikan hasil setelah nanti anak-anak lulus sekolah itu bagaimana cara mengembangkan yang lebih besar lagi untuk kegiatan kuliner ini. Ini dokumentasi produk anak-anak. Nah, ini harapannya dari anak-anak, produknya sudah bisa lebih ditingkatkan dan disempurnakan lagi. Seperti itu, dengan adanya inovasi dan ilmu yang didapat, yang ditambahkan dari dukungan guru-guru. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih untuk paparannya terkait dari SMKN 1 Gradi ya, Bu, di bidang kuliner sendiri. Tadi juga ada dua kelompok, ada kelompok A dan B, dan sudah berjalan juga untuk pemasarannya atau kegiatan di bidang kulinernya, di pemasarannya nanti untuk pencatatan omset juga selalu dicatat di aplikasi Omsetku ya. Apakah sudah ini Bu, sudah dicatat di aplikasi Omsetku untuk omsetnya Sudah, atau Mbak. oke? Sudah Ya, masuk. ya. Baik Ibu, nah, mungkin paling itu saja selalu ini ya Bu untuk SMKN 1 Gradi kan memang di bidang fokusnya di bidang kuliner. Hmm. Nanti selalu
selalu in touch saja dengan PIC-nya ya, Bu. Jika Ya, ada jika ada pertanyaan atau kendala lainnya. nggih. Kalau tanya, boleh tanya yang itu yang katanya dapat bantuan mesin es krim untuk kelompok saya. Baik, mungkin di sini ada Kak Eros. Halo Kak Eros. Halo Kak Eros. Iya, Kak Ais. Ya, ini dari Bu Visa ada pertanyaan dari Bu Visa dari SMKN 1 Grati terkait bantuan di alat es krim kalau tidak salah tadi. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Oh ya, baik. Ya. Baik, Ibu. Sebelumnya, waktu bulan kemarin, saya sudah menjelaskan tahap 2 dalam program kuliner ya. Jadi untuk tahap subsidinya itu kita mengadakan pada eh, menilainya itu Desember akhir. Jadi seperti itu. Jadi nanti dari Gema Foundation akan mensubsidi sekolah yang telah mohon maaf, baik, yang telah menyelesaikan tahap satunya seperti itu. Nah, jadi untuk syaratnya itu sekolah itu tetap menjalankan monitoring dan penjualan sesuai dengan produknya masing-masing di antar sekolah juga. Dan nanti sekitar Januari sampai Desember 2026 akan kita mengadakan subsidi kepada sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan tahap kuliner ini dengan baik. Jadi dari bulan Agustus kemarin harusnya sampai dengan Desember seperti itu. Begitu, Kak Ais. Baik, Kak Eros, terima kasih sudah dibantu menjawab. Jadi seperti itu ya, Bu, masih Ya, eh, proses, masih tahap diskusi juga. Bahwasanya Iya, nantinya betul. akan selalu diupdate nanti ketika di bulan Desember ya, Kak Eros ya. Iya, betul. terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Eros sudah membantu jawab. Terima kasih juga Bu Visa untuk sudah memaparkan terkait progresnya. Kita lanjut ke SMK selanjutnya. Di sini ada SMAN 1 Tanggul Jember. Ada Pak Ferry ya dari SMAN 1 Tanggul Jember. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ferry. Ya, sepertinya masih belum ini ya di mungkin sambil Halo, oh ya G, iya ini SMA 1 Tanggul. baik. Dipersilakan Ibu untuk memaparkan terkait progres dari program Politeknik 1 Atap. G, untuk SMA 1 Tanggul, bantuan kambing kan? Bantuan kambing, 10 kambing yang dikirim betina semua, satu sudah mati, Bu. Kemudian sudah kami rawat dengan baik, sudah kami periksakan juga, tapi ya kami kasih jamu, tapi ya apa boleh buat masih belum tersampaikan. Mati. Kemudian sudah berjalan berapa bulan ya, ini sudah 2 bulan. Kan pengiriman kan bulan Juli.
bulan Juli tanggal 1. Sekarang sudah 2 bulanan. Belum ada belum ada yang lahir lagi. Untuk pakan ya, alhamdulillah sesuai operasionalnya, sesuai apa petunjuk dari peternak. Ya fermentasi, kemudian makanan hijau-hijauan begitu. Iya, rasa. Tapi rasanya undian itu loh. Ada. Begitu saja. Untuk kelahiran masih belum ada yang lahir lagi ini. Untuk siswa sudah digilir untuk memberikan pakannya. Oke, sekian Bu pemaparan dari kami. Baik, Ibu, terima kasih pemaparannya. Mungkin tadi sempat ada yang mati juga ya Bu untuk anak-anaknya ya. Oke, ada yang mati, ya 3 prematur. Langsung mati, Mbak. Ya, mungkin di sini ada Pak Yoga Bu selaku dari Iya. ya. Sudah Jika komunikasi sama Pak Yoga, ya. suami yang komunikasi dengan Pak Yoga, ya sudah diceritakan. Mungkin stres itu, Mbak. Stres. Itu berarti yang dulu Bu ya yang meninggal ini. Ya, dulu kan sudah telepon jenengan kan sama G, suami saya, nggih. G. Ya, untuk saat ini masih belum ada yang lahir lagi, sudah masih itu. Nggak Masih ada sembuh. problem-problem lainnya Bu. Misal anakannya yang sudah. Enggak. Alhamdulillah enggak. Mudah-mudahan enggak ada problem lagi. Tapi sehat-sehat Sudah, semua tuh anunya, kambing-kambingnya. sudah Yang siap. Sudah mulai beradaptasi. Kalau misalnya kan awalnya jenengan kan kasih makannya fermentasi terus ya Mas ya. ya silase ya kadang Gitu. Heeh. kadang ya bukan langsung tapi mayoritasnya silase. Oke. Ketika berpindah ke tempat yang baru kan kita campur kan ya makanan hijau, kemudian makanan silase dan ya fermentasi itu. Prosesnya Nggih, kan kasih lagi kan. Habis nggih. turun badannya, kemudian alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi badannya. Nggih. Oke. Kalau nggak ada ya, kalau saya rasa sih kalau nggak ada yang anu ya, udah cukup Oke. Bu, nggak ada yang Oke. ditambahi. Kalau sudah sehat Jadi anakannya atau indukannya. terima kasih Mas Yoga. Nggih Bu, nggih. Sami-sami. Oke. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya terkait progresnya dari SMAN 1 Tanggul ya Bu. Dan terima kasih juga Pak Yoga. Mungkin sesi Pak Yoga sudah cukup nih Pak sampai saat ini. Kita lanjut ke sesi. Jadi setelah ini ada sesi eh, terkait program Golden Ticket. Nah, sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yoga karena sudah hadir dan sudah membantu berdiskusi pada kegiatan pertemuan hari ini ya Pak, Nggih, terkait di nggih, bidang peternakan khususnya. Ya, terima kasih nggih. Pak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya di sini akan ada promosi terkait Golden Ticket batch 8 Pensia Meo. Di sini ada Kak Vicky Hermawan untuk memaparkan terkait program tersebut. Dipersilahkan Kak Vicky. Halo, selamat siang. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Siap, sudah terdengar. Oke, mungkin saya sebelumnya perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky Hermawan, saya dari Gema Foundation. Dan untuk kali ini saya akan paparkan ya mengenai program Golden Ticket bersama Pensia Meo. Jadi sebelumnya saya izin share screen. Jadi program Golden Ticket ini adalah program yang diinisiasi bersama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan juga Simeo, di mana program ini adalah program kelas kerjasama ya. Nah, program ini juga memiliki beberapa kompartemen, mulai dari periode pendaftaran, setelah itu ada biaya open course dan juga pembelajaran full online dan sertifikasi serta pemenang lomba. Ini ada beberapa benefit lainnya juga. Saya ulas satu persatu. Jadi
konsep dari si Golden Ticket Pensimio ini sendiri adalah konsep mata open course yang bisa diambil oleh Bapak dan Ibu, oleh siswa-siswa Bapak dan Ibu, siswa-siswi Bapak dan Ibu, di mana ketika nanti akan masuk ke Pensimio sudah Pens Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sudah tidak perlu lagi mengambil mata kuliah yang sudah diambil pada periode Golden Ticket. Nah, periode Golden Ticket ini disarankan untuk siswa atau siswi kelas 11 sampai kelas 12, di mana konsepnya itu si Golden Ticketnya sendiri itu adalah mengambil open course yang diadakan oleh atau dikeluarkan oleh PENS dan juga Simeo. Nah, untuk dari PENS sendiri terdapat 5 open course yang bisa diambil. Yang mulai pertama itu ada konsep teknologi informasi, ada logika dan juga algoritma, konsep dasar sistem informasi, konsep pemrograman. Share screen saya terlihat nggak ya? Bentar. Sebentar. Nah, si open course-nya dari PENS, saya ulangi izin, ada 5 open course yang ataupun mata kuliah yang diambil. Mulai yang pertama itu ada konsep teknologi informasi, logika dan algoritma, dasar analisis informasi, konsep pemrograman, ada workshop desain web juga. Nah, untuk Simeo itu sendiri ada 2 mata kuliah, yaitu kreativitas mahasiswa dan juga non teknis, yang dibagi menjadi beberapa klaster. Untuk non teknis sendiri ada data science ataupun artificial intelligence. Yang kedua ada kreativitas mahasiswa 3 itu ada storytelling. Non teknis front end, non teknis lainnya ada front end dan juga back end. Kreativitas mahasiswa 1 dan 2 itu ada si teknopreneur ini tadi, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya dari si pendaftarannya ini sendiri, pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan 5 September 2025, dan pelaksanaannya itu di mulai 8 September sampai dengan Desember. Tapi pendaftaran ini masih adjustable dan masih bisa menerima mahasiswa yang akan masuk, seperti itu. Nah, biaya per open course itu sendiri ada 250.000. Peserta Golden Ticket disarankan mengambil 2 sampai dengan 5 mata open course baik dari Simeo dan juga PENS-nya. Nah, kenapa diarahkan untuk seperti itu? Karena untuk dari PENS-nya itu sendiri agar tercatat sebagai mahasiswa Golden Ticket yang sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Biasanya kita sebut dengan NRP. Seperti itu. Nah, kelas pembelajarannya pun itu full online dan terjadwal mulai pukul 15 sampai dengan 20 WIB. Jadi mulai dari sore ke malam pada saat pelaksanaannya, seperti itu. Dan juga nantinya setelah siswa tersebut lulus akan mendapatkan sertifikat lulusan dan pada bulan Agustus nantinya juga ketika pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini ada juga benefit lainnya. Pemenang lomba Teknopreneur yang memiliki sertifikat kewirausahaan AQRF dari lomba Teknopreneur 4 ataupun Teknopreneur 5 diakui sebagai kreativitas mahasiswa 1 pada perlombaan tersebut. Nah, benefit program yang lainnya, ini mulai dari sertifikat resmi yang bisa dipergunakan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan, open program magang dan juga kerja 1 tahun, serta ada pengakuan sertifikat kompetensi dan juga kewirausahaan. Nah, untuk siswa-siswi yang sudah terjaring ya pada program diri mahasiswinya yang nantinya program ini langsung selinier ya, program Politeknik 1 Atap ini selinier dengan program program Golden Ticket Simeo ini sendiri, karena kan memang tujuan dari program ini adalah agar bisa melanjutkan kuliah di program yang kita inisiasi bersama juga, seperti itu. Mungkin dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Mungkin sambil saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Konsep dari perkuliahannya ini full online.
pertemuannya akan ada 16 kali pertemuan, dan ketika siswa dan siswi Bapak dan Ibu terdaftar di Golden Ticket ini akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya mereka berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini. Jadi akan mendapatkan nomor induk mahasiswa, setelah itu akan ada akses e-learning yang bisa diakses oleh siswa tersebut, dan juga ada beberapa benefit lainnya ya seperti open discuss forum dan juga pelatihan dalam dunia perkuliahan. Seperti itu. Nah, pada implementasinya juga kami sudah berjalan mulai dari 2022 dan sudah ada lebih dari 200 mahasiswa yang memang tersebar dari berbagai wilayah. Nah, ada juga mahasiswa kami yang berada di luar negeri, seperti itu. Jadi memang program Golden Ticket Pensimio ini sendiri diinisiasi untuk bisa melanjutkan program D3 IT PJJ D3 IT PJJ yang berada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, prodinya apa? Nah, prodinya jelas yang akan bisa dilanjutkan adalah prodi Information Technology. Seperti itu. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Dipersilahkan. Mohon maaf saya tidak bisa open kamera karena saya ada kendala internet, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, mungkin terima kasih Kak Vicky atas pemaparannya dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait paparan program Golden Ticket Batch 8 Pensea Meo? Dipersilahkan Bapak Ibu. Dan diharapkan juga untuk siswa dan siswi Bapak dan Ibu agar segera mendaftar karena pendaftaran masih bisa dibuka dan masih bisa menerima siswa dan siswi Bapak dan Ibu untuk menjadi peserta Golden Ticket atau mahasiswa Golden Ticket di program Golden Ticket Pensiun ini, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa sekolah juga ya yang mengikuti program, mungkin mengikuti program Politeknik 1 Atap ini sebentar. Halo, tes. Suara saya terdengar ya? Nah, di sini ada 11 sekolah yang sudah mengikuti program Politeknik 1 Atap, mulai dari SMKN 4 Bojonegoro, SMKN 1 Rengel, SMKN 1 Grati, SMAN 1 Grabagan Tuban, SMKN 1 Singgahan, SMKN 1 Bojonegoro, SMKN 14 Garut, SMKN 2 Indramayu, SMK Krian 2 Sidoarjo, SMAN Tanggul Jember, SMKN Sekar Bojonegoro. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu yang menjadi PIC juga bisa menginformasikan kepada siswa dan siswinya untuk segera mendaftar pada program Golden Ticket ini sendiri. Mungkin izin ya Mbak Is, sambil saya monitor untuk sekolah-sekolah yang sudah diinformasikan lah oleh PIC dari Gema Foundation untuk segera mendaftar dari SMK yang sudah saya sebutkan tadi ya Mbak Is ya. Nah, mungkin dari SMA N4 Bojonegoro, apakah ada di sini? SMKN 4 Bojonegoro. Ya, Mas Vicky. Iya, Bapak. Ya, Mas Selamat Vicky. siang, Bapak. Izin bertanya ya, Bapak ya. Beberapa waktu lalu dari PIC kami Gema Foundation sudah mengirimkan Ya, informasi seputar Golden Ticket ya, Bapak ya. sudah. Pada saat monitoring ke sini ya. Dari saat ininya bagaimana Bapak? Dari respon siswanya untuk pendaftaran si Golden Ticket, apakah sudah ada yang mendaftar Pak? Karena memang kan yang kita harapkan bersama ya Bapak ya, untuk anak-anak siswa-siswi kita itu bisa masuk ke program Golden Ticket ini Bapak, seperti itu Pak. Bagaimana Bapak?
kelihatannya kalau untuk yang daftar di dari kelas 11 itu ada kelihatannya. Karena waktu saya cek itu, kamu sudah daftar, sudah Pak, gitu. Cuma saya nggak mendata satu persatu ya. Oke, Terus oke. yang waktu sosialisasi di sini, itu memang kebanyakan yang ikut itu kan kelas 11. Baik, Mas. Karena kelas 12-nya kan ada di luar sekolahan semua. Jadi yang untuk tujuan apa namanya target untuk yang kelas 12 kami belum bisa untuk mendata sama sekali. Oke, Yang baik. sudah kita upayakan untuk menyampaikan sudah, cuman untuk pendataannya realnya kita masih belum dapat data sama sekali. Oke, Gitu Mas. baik, baik Nah, Bapak. Mungkin nanti sambil dimonitor ya Bapak, ya, mohon bantuannya supaya nanti ya kalau misal siap. memang ada pendaftar dibantu untuk dicatatkan dan nanti akan kami cross check Ya. kembali bersama tim kami dan nanti dari PIC Bapak nanti akan ada follow up lanjutan Pak. Terima kasih Ya. Pak. Nanti flyer-flyernya tolong di-share lagi nanti dari PIC-nya kayak Mas Akbar gitu ya, tolong Baik Pak. disampaikan ke kita lagi, nanti kita sampaikan ke anak-anak lagi ya. Baik Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya mungkin dari SMAN 1 Rengel. SMAN 1 Rengel apa masih berada di ruang Zoom? Tidak ada yang hadir, Kak Vicky. Oh, oke. Kita lanjut ya berarti ya. Dari SMKN 1 Grati. SMKN 1 Grati. Apa masih ada anggotanya yang masih berada di ruang Zoom? Mungkin Bapak Ibu Guru PIC maupun tim kami yang ditugaskan di SMKN 1 Grati, apakah masih ada di ruang Zoom? Masih, Kak. Nah, oke, baik. Halo, halo. Dengan Mbak Marta ya tadi ya? Iya, Nah, benar. Mbak Marta, gimana Mbak? Apakah sudah ada siswa-siswa dari SMKN 1 Grati yang sudah mulai mendaftar Mbak di program Golden Ticket Mbak dari hilirisasi program Politeknik 1 Atap Mbak? Untuk yang mendaftar masih belum, Kak. Soalnya kan memang ada yang masih magang, ada yang fokus sama UKK. Jadi mereka masih belum fokus sama ini. Mungkin nanti besok atau lusa biar ditawarkan lagi. Soalnya kemarin tuh sudah ditawarkan karena mereka masih fokus sama PKL-nya ya. Jadi mereka belum fokus sama sekolah. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marta atas reportnya. Mungkin nanti mohon bantuannya ya Marta untuk dicatatkan siswa-siswa dari SMKN 1 Grati yang mendaftarkan dirinya ke program Golden Ticket Pensimio ini dan mata course apa saja dan nantinya akan di cross check kembali bersama dengan tim kemahasiswaan kami, Mbak. Terima kasih Mbak Marta. Ya, terima kasih kembali, Kak. Mungkin ini yang selanjutnya ada SMAN 1 Grabagan Tuban, SMAN 1 Grabagan Tuban. Apa sudah hadir di ruang Zoom? Masih ada di ruang Zoom, maaf. Ya, Kak, masih ada. Oke, selamat siang Ibu. Oke, Selamat siang. izin konfirmasi Ibu ya, bagaimana dari SMN 1 Grabagan Tuban Ibu, apakah sudah ada siswanya yang mendaftar ke program Golden Ticket Pensimio Ibu? Ya, terima kasih Mas Firman. Eh, ini kan karena kita itu yang kebetulan yang ikut di Gemap ini ke kelas 2. Jadi anak-anak itu masih masih bingung untuk mendaftarnya itu karena kan kita kelas 2, apakah harus daftar sekarang atau menunggu nanti kita kelas 3 untuk mendaftar kuliahnya, seperti itu. Kebetulan yang di kuliner itu ada satu yang ingin untuk mendaftar tapi masih ada keraguan itu kan. Kalau kemarin data yang dikirim itu kan harus segera daftar gitu. Padahal kan anaknya masih kelas 2. Itu Mas Vicky yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Mungkin izin menjawab ya Ibu ya dari beberapa poin yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin untuk tapi untuk gambaran programnya sudah tergambar Ibu ya? Ke siswanya sudah tersampaikan dengan sempurna juga Ibu ya? Sudah. Mungkin mereka masih bingung pada prakteknya ya Ibu ya. Mungkin nanti untuk praktek si perkuliahannya ini dan juga detail dari si programnya akan dibantu disampaikan oleh PIC kami ya Ibu ya, dengan sekolah Ibu. Nah, kalau ini dari pertanyaan Ibu tadi,
bisa saya jabarkan ya Ibu ya. Jadi si program Politeknik Satu Atap ini kan juga berkesinambungan dengan program Golden Ticket ya Ibu ya. Golden Ticket Pensimio ini sendiri diharapkan siswa-siswanya bisa segera mendaftar. Nah, tapi kalau semisal memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu, bisa langsung dikonsultasikan kepada PIC-nya dan juga mungkin dari PIC-nya nanti akan ini ya Bu ya, membantu untuk mengambil jalan tengah untuk bisa untuk sekolah ibu gitu, seperti itu Ibu. Jadi kalau semisal dari saya sendiri diharapkan siswa-siswa dari SMA N1 Grabagan ya benar ya Ibu ya, Grabagan Tuban itu bisa mendaftar Ibu dan tercatat lah Ibu sebagai siswa yang memang in charge ataupun siswa yang memang bergabung ya Bu dari program Politeknik Satu Atap ini tadi. Nah, untuk siswanya kelas 11 atau 12 itu menurut saya tidak masalah Ibu karena untuk sertifikat itu bisa masih berlaku hingga 2 tahun Ibu. Jadi kalau semisal anaknya masih kelas 11 nih, terus mau ikut dulu untuk cadangan si anaknya ini tadi dipersilahkan saja Ibu. Tidak apa-apa karena mungkin misalnya di kelas 12 baru akan melanjutkan kuliah itu sertifikatnya masih bisa digunakan Ibu. Seperti itu. Kalau misal ada kebingungan seputar program lainnya nanti Ibu bisa bantu sampaikan kepada PIC nanti agar PIC-nya forward ke Kemahasiswaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan juga Semio dari PBJJ nanti akan kami bantu jawab satu persatu pertanyaannya. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Vicky informasi. Terima kasih kembali Ibu. Yang selanjutnya ada SMKN 1 Singgahan. Apakah masih berada di ruang Zoom? Mbak Aisyah Mustika, ini dari SMKN 1 Singgahan apa hadir ya Mbak? Tadi sempat hadir, cuman sekarang sepertinya sudah tidak ada, Kak. Oh oke, baik. Mungkin sambil saya lanjutkan ya. Dari SMKN 1 Bojonegoro. SMKN 1 Bojonegoro. Tadi tidak hadir, Kak. Oh, oke, tidak hadir. Di sini mungkin izin Kak, di sini ada SMKN Sekar Bojonegoro. Oke, boleh kita langsung ke SMKN Sekar Bojonegoro deh. SMKN Sekar Bojonegoro apa masih berada di ruang Zoom? SMKN Sekar Bojonegoro. Halo, SMKN Sekar Bojonegoro. Sudah keluar lagi, Kak, barusan. Oh, oke, baik. SMKN 2 Indramayu, apa masih ada? Tadi SMKN 2 Indramayu belum ada yang join. Oke, baik. SMKN Krian 2 Sidoarjo? Tadi sempat join, tapi ada rapat, jadi sudah keluar terlebih dahulu. Diundur diri ya. Untuk SMAN 1 Tanggul Jember, apa masih ada di ruang Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari SMAN 1 Tanggul Jember, Ibu ya? Iya, saya dari SMAN 1 Tanggul, Jember. Kebetulan untuk golden ticket yang kelas 11 dan 12 kami belum ada siswa yang mendaftar. Tetapi untuk yang kelas 10 yang dengan apa itu yang kambing itu insya Allah ada kalau itu anaknya. Tapi yang untuk kelas 11 sama kelas 12 kami belum bisa memberikan daftar nama karena memang anak-anak masih bingung. Seperti itu. Mungkin nanti dibantu disampaikan kembali ya Ibu ya atas program Golden Ticket yang ada karena harapan kami kan dari siswa-siswa Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke program D3IT PJJ yang kami inisiasi bersama Ibu seperti itu. Mungkin nanti akan dibantu follow up informasi lanjutan seputar Golden Ticket oleh PIC kami Ibu. Jika ada pertanyaan mungkin nanti Ibu Iya, bagaimana? ya ngapunten itu untuk yang itu hanya D3 atau bisa S1 itu yang PJJ. Untuk yang PJJ ini di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini Ibu ya ada 2 program studi Ibu. Yang pertama ada D3 IT PJJ dan juga ada D4 telekomunikasi Ibu, seperti itu. Oh iya ya, nggih. Siap. Nggih. Nanti insya Allah banyak anak-anak kapan hari yang berminat memang, tapi belum kami pastikan kembali. Nanti akan kami segera akan segera dampingi. Baik, siap Ibu. Terima kasih Ibu ya atas konfirmasinya. Mungkin nanti siap.
Mungkin Bapak dan Ibu dari PIC sekolah, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung ditanyakan kepada tim PIC kami agar nanti PIC kami sampaikan kepada tim kemahasiswaan kami untuk dibantu update lagi seputar informasi si Golden Ticket ini tadi. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang mungkin masih kebingungan, nanti akan dibantu jawab oleh tim kemahasiswaan kami. Saya rasa cukup. Terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah Mustika Dewi. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vicky atas pemaparannya terkait program Golden Ticket Batch 8 ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu guru juga sudah sempat menyimak semua dan nanti jika masih ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan kepada PIC masing-masing dari kegiatan Politeknik Satu Atap ini. Jadi nanti akan disampaikan dan bisa ditanyakan dan untuk progres selanjutnya juga bisa ditanyakan kepada PIC seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan pada kegiatan monitoring hari ini cukup sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada PIC masing-masing. Karena tadi juga sudah sempat di bidang kuliner dan juga di bidang peternakan tadi juga sudah sempat ada Pak Yoga dan berdiskusi dengan Pak Yoga dan untuk progres ataupun terkait pencatatan data dan lain sebagainya bisa langsung ke PIC masing-masing. Nah, mungkin kegiatan saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian kata maupun penyampaian kata dalam penyampaian kata maupun perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.